Dan apa kata Pak Harto? Apakah Pak Harto menganut ini? Menganut ini. Dan ini saya pegang. Dengar kata-kata Pak Harto. Apabila kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit untuk diputuskan, maka ambillah keputusan yang berpihak kepada kepentingan orang banyak. Nah, ini unsur penularan ini, ada 3 unsur ini tidak ada dalam aturan perundangan memang. Tapi ini adalah hasil dari pendirian pengetahuan dari para ahli kesehatan bahwa virus itu ini loh jadinya. Kalau kita mau menghilangkan dia, ya salah satu ini dihilangkan dari mereka supaya dia tidak hilang. Nah, ini satunya. Tapi ini hilangkan tidak mungkin, masih obatnya jauh. Jadi ini vaksin. Nah, ini vaksin ini kan salah satu. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang tidak mau vaksin? Oke, ini saya cerita lagi kalau dari sisi intelijen. Kalau 100, misalkan begini, kalau 100 orang divaksin, ini contoh ya, kalau 100 orang divaksin, virus itu dianggap hilang. Oke, 100 orang vaksin, virus hilang. Lalu tiba-tiba ada 1 orang, saya tidak mau vaksin. Gara-gara 1 orang tidak vaksin, maka virus tidak hilang. Apa yang harus dilakukan terhadap 1 orang ini? Nah ini, apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya. Apakah dibiarkan atau bagaimana? Ada 2 jalan. Oke? Oh, tidak ada aturan, berarti tidak bisa. Kalau dia ada aturan, tadi sudah ya bahwa ini dia harus ada. Lalu ini bagaimana dia manusia ini yang satu ini? Ada enggak aturannya? Kalau tidak mau vaksin dihukum? Oh, tidak ada. Oh ya sudah, tidak ada. Lalu apa mau diapakan? Dia tetap tidak mau. Kalau 1 orang ini tidak mau, maka 99 orang ini akan rusak. Karena harus 100%, 100 orang ini virus itu baru mati. Ada 2 cara. Kalau tidak ada undang-undang, kalau ada undang-undang kita paksa. Kalau tidak ada undang-undang, maka disitulah pekerjaan intelijen. Kita kirim dia paksa untuk disuntik demi itu. Salah. Salah menurut hukum. Tidak menurut intelijen. Karena menurut kita, kepentingan 99 orang ini lebih penting daripada 1 orang ini. Itulah intelijen. Dan apa kata Pak Harto? Apakah Pak Harto menganut ini? Menganut ini. Dan ini saya pegang. Dengar kata-kata Pak Harto. Apabila kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit untuk diputuskan, maka ambillah keputusan yang berpihak kepada kepentingan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Itu kata-kata Pak Harto, saya pegang sampai hari ini. Saya ulangi, Pak Harto bilang begini, apabila kamu dihadapkan kepada situasi yang sulit untuk diputuskan, ambillah keputusan yang menguntungkan untuk kepentingan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kamu tidak akan disalahkan. Sama dengan ini, demi kepentingan orang banyak, satu ini kita paksakan, harus vaksin, demi kepentingan orang banyak. Itu contoh pertama. Contoh kedua di Angkatan Laut. Angkatan Laut kalau kapal tenggelam ada skoci. Skoci itu isinya 10 orang. Isinya 10 orang. Setiap skoci ada namanya, A, B, C, D, E, F, G. Tiba-tiba Pak Paul, yang skocinya skoci A. Ternyata Pak Paul ada di skoci B. Gara-gara Pak Paul masuk di skoci B, hanya gara-gara 1 orang ini skoci B akan tenggelam hanya gara-gara 1. Maka Pak Paul wajib kita bunuh. Daripada 1 skoci ini tenggelam. Pak Paul kita hajar. Itu Pak. Jadi kita tidak bisa bermain-main di sini. Demi kepentingan orang banyak. Itu harus dijalankan. Dan ini banyak pekerjaan-pekerjaan intelijen seperti itu. Jadi jangan dilihat intelijen itu hanya mata telinga. Oh tidak seperti itu.
Itu by law, lebih banyak kita beyond. Di dunia ini, jangan salah Pak, di dunia ini penyelesaian masalah itu hanya dua. By law atau beyond the law. Bukan by doctrine, tidak. Penyelesaian masalah itu by law atau beyond the law. Beyond the law itu bukan doktrin, intelijen. Kalau kita sudah tidak bisa orang ini diatur dengan baik, ingat zaman Petrus, sudah tidak bisa diatur dengan himbauan, tidak bisa lagi diatur dengan aturan perundangan. Main, beyond the law, kirim balik papan. Petrus, kirim balik Sukabumi. Itulah intelijen. Dan itulah yang harus kita ingat, bahwa dalam bernegara dua cara, by law atau beyond the law. Nah itu. Dari saya lanjut yang sini. Ini tadi masalah vaksin, kalau mau, kalau enggak ya itu tadi ada. Ini ajaran. Mengapa ajaran ini saya bisa bilang ini adalah doktrin? Karena dia memenuhi unsur yang disebutkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa tadi. Itu memenuhi persyaratan. Nah, ini kan di sini bahwa apa? Pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan dalam penyusunan kebijakan. Jadi prokes ini untuk penyusunan kebijakan. Nah, ini bukti bahwa ini doktrin harus bisa dilanggar, tapi tidak kalau di dalam militer, mutlak kalau di dalam militer. Nah, tadi kalau dibilang apa beda undang-undang dan hukum, nah saya juga menggunakan ini dalam kamus lagi ini. Jadi bukan kata saya ini, kata kamus ini, saya nggak ngarang-ngarang ini. Undang-undang ini kan atau legislasi adalah hukum yang disahkan oleh badan legislatif. Nah, jadi kalau saya kembali lagi, kalau doktrin itu adalah keyakinan dari sekelompok ahli. Hanya keyakinan sekelompok ahli, sekelompok orang. Hanya keyakinan yang untuk dijalankan. Tapi kalau undang-undang, ini adalah kesepakatan dari seluruh bangsa untuk melaksanakan aturan ini. Bukan hanya keyakinan sekelompok orang. Tapi ini adalah kesepakatan. Karena undang-undang dibuat oleh presiden dan wakil dan DPR. Jadi semua doktrin, semua pengetahuan, semua itu disepakati, kemudian dibuatlah aturan perundangan, baru dijalankan. Itulah sebabnya di sini disebut mengatur, menganjurkan, menghukum, mendeklarasi, membatasi. Nah, misalkan setelah Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI sudah jadi, bagi saya ini atasan, udah tahu saya pelajari, karena saya yakin, saya sudah meyakini kebenaran itu, lalu saya sampaikan lagi kepada satuan kecil saya ke bawah. Nih, jalankan ya, sudah kamu jangan bertanya, jalankan. Ini saya sudah yakin. Apakah itu tidak masuk doktrin bagi si anak buah saya yang bawah ini, yang kecil-kecil ini? Kan doktrin juga bagi mereka. Karena apa? Dia melihat bahwa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran yang diyakini, memenuhi lagi. Padahal saya belajar dari mana? Dari undang-undang. Nah, kan itu. Jadi bisa dari undang-undang baru jadi doktrin lagi. Kan itu sebenarnya. Jadi kalau undang-undang ke doktrin. Nah, mengapa saya bilang undang-undang dulu baru doktrin? Karena saya berpijak kepada undang-undang terlebih dahulu. Tapi kalau mau diangkat ke atas juga tidak ada masalah. Itu kan seperti telur dan ayam mana duluan. Dan saya kira itu tidak penting. Bagaimana penggunaannya seperti sekarang ini. Kita ambil aja contoh yang paling bagus kan masalah COVID ini. Mana yang kita dulukan? Wah, ternyata pengetahuan para ahli dulu. Karena memang belum ada aturannya. Kita belum tahu. Ini barang baru. Setelah para ahli itu baru kita bisa bikin aturannya. Kan ini. Nah, jadilah aturan perundangan ini. Nah, ini dasarnya. Ini kan. Nah, kalau Pak Ferdinand tadi bilang banyak Pak undang-undang, ya memang. Jadi risiko kita, memang setelah risiko kita menghadapi bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka kita rajin sekali membuat undang-undang. Ini yang membuat saya khawatir. Karena salah satu dari ilmu intelijen mengajarkan bahwa untuk menghancurkan suatu negara, bikinlah negara itu
membuat aturan perundangan yang sebanyak-banyaknya. Sehingga dia akan tenggelam dengan aturan perundangannya itu. Ya. Dan kita sedang menuju ke sana. Kita lihat aja Pak ini. Ini satu pasal saja dari Undang-Undang Dasar ini, pasal 30 ayat 2. Ini menghasilkan ini satu undang-undang, ini 2, ini 3, di sini ada 2, 5, di sini ada 3, 8, ini tambah 1, 9, di sini sebanyak lembaga departemen 10. Itu hanya baru satu pasal dari Undang-Undang Dasar. Turunannya sudah berapa ini? Berapa undang-undang? Di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada